Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Mulyono, Iko biang dari semua ini. Prediksi IKN, Ibu Kota Nusantara, akan menjadi kota hantu atau proyek mangkrak semakin mendekati kenyataan. Putrajaya dibilang kota yang gagal. Tanpa fakta yang solid, kadang-kadang segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita hoak tentang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini saya ingin memberikan tanggapan yang cukup dibahas ramai tentang perpindahan ibu kota yang ada di Indonesia, termasuk IKN. Jakarta kita juga bisa lihat sendiri kondisinya juga sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu pemerintah di Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan. Namun sampai saat ini kejelasannya juga belum jelas. Bahkan di beberapa video perkembangannya pun juga sangat miris. Kenapa? Sampai-sampai Putrajaya dibilang ibu kota yang gagal. Katanya kalau malam sepi. Oke, kita simak dan kita reaction videonya. Lalu bagaimana tentang kabar IKN yang konon katanya akan menjadi salah satu ibu kota yang paling termegah di Asia? Seperti apa perkembangannya? Langsung kita juga simak berita terkini terupdate. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kita mulai dengan gambar ini Pak, tolong ditampilkan di layar. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Tuh kali sepi Pak. Karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Putrajaya, desain kotanya sangat bagus, tetapi dibilang ibu kota yang gagal karena pada saat malam sepi. Harusnya ramai. Membangun ibu kota yang namanya kota itu harus bercampur antara orang miskin dan orang kaya. Di sini saya ingin sedikit memberikan tanggapan komentar ya. Sepengetahuan saya, kenapa di Putrajaya itu kalau malam sepi? Ya karena itu bukan pusat kota hiburannya. Kalau mau rame yang 24 jam non-stop pelancong berdatangan ya di Kuala Lumpur. Memang Putrajaya ini didesain kalau dalam bahasa Indonesia untuk perkantoran, bukan untuk tempat pelancongan, ramai siang dan malam, bukan. Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, coba berbagi pendapat. Kemudian IKN yang konon katanya desainnya seperti Washington yang ada di US. Apakah benar? Menurut saya juga kurang tepat. Sampai saat ini perkembangannya pun juga berhenti.
Bahkan katanya kabar anehnya IKN sampai menjadi seperti ini. Yuk kita simak berita terviral, terkini, terupdate. Jadi kalau dari segi pandangan saya, kita itu jangan terlalu sombong duluan kalau apa-apa belum terjadi, belum ada pembuktian. Terima kasih banget. Sekarang di IKN memang jadi tempat tinggalnya jangkrik. Karena tumbuh ilalang, ya, tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Jadi IKN memang hijau seperti warna istananya. Padahal biaya perawatannya itu sampai 1,3 atau 1,4 triliun per bulan. Kalau numbuhin semak-semak sama ilalang aja, itu cuma perlu hujan gue rasa tuh. Menurut saya ada dua aja angkatan yang perlu dilaksanakan. Itu hujan, kalau nggak ada kita kasih hujan buatan, sama sebarin pupuk. Itu tumbuh-tumbuh tuh, si semak-semak belukar tuh. Kalau menurut saya sih mungkin juga bisa ditanemin apalah gitu. Tapi kan ini ibu kota negara, diputuskan aja. Ini sebetulnya jadi apa enggak? Nih ya, menurut saya, kalau IKN itu beneran mau jadi kota, mulailah para pejabat tinggal di sana. Utusan Presiden RI 36 misalnya, pindah aja ke sana nggak apa-apa. Mau ada lu di dalam mobil, mau nggak ada lu di dalam mobil, muter-muter di IKN, kagak ada yang marah. Prediksi IKN, Ibu Kota Nusantara, akan menjadi kota hantu atau proyek mangkrak semakin mendekati kenyataan. Kota baru itu seolah menjadi ajang pembuktian antara prediksi yang menyaksikan kelanjutannya dengan ambisi Jokowi untuk memiliki legasi. Ambisi Jokowi untuk mewujudkan IKN ini dimulai dengan membuat undang-undang IKN yang mengabaikan proses lazim pembentukan sebuah undang-undang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak dilakukan secara komprehensif dan minim partisipasi publik. Seharusnya sebagai negara yang menganut prinsip sebagai negara hukum alias Rechtsstaat, pembentukan undang-undang harus memberi ruang kepada publik sebelum disahkan menjadi undang-undang. Pak Jokowi ini sudah membujuk beberapa kali Pak MBZ ini untuk investasi di KN. Tapi ya MBZ bilang oke, nanti kita lihat dan sebagainya gitu ya, janji-janji tapi di PHP-in terus. Nah, bulan Februari kemarin Mas, tiba-tiba MBZ mengeluarkan investasi yang angkanya itu sama dengan biaya pembangunan IKN. 35 miliar US dollar di Mesir, dan itu perencanaannya cuma 2 bulan. Itu bukan bangun ibu kota baru di Mesir? Enggak, ini beda. Mesir itu sekarang sedang bangun ibu kota ya, yang juga belum selesai. Biaya membengkak dari 30 miliar sekarang menjadi 58 miliar US dollar, dan ekonomi Mesir itu sekarang sedang kesusahan. Lalu kemudian MBZ memberi 35 miliar US dollar untuk membangun sebuah kota namanya Ras El Hikmah, dan MBZ tanpa mikir panjang langsung keluarin duit, langsung ditransfer ke Jenderal Sisi. Nah, Pak Jokowi ini kasihan banget. Kok nggak dikasih-kasih gitu? Padahal Ras El Hikmah itu proyek yang baru didesain beberapa bulan yang lalu. Langsung. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Betul. Ya kan, MBZ mau dengan mudah mengeluarkan duit untuk Ras El Hikmah, betul. tapi mikir panjang, ya kan, dan PHP terus untuk proyek IKN. Dia melihat potensi yang begitu luar biasa di Ras El Hikmah. Dia udah bayangkan, kalau misalnya Ras El Hikmah saya bangun, wah itu berapa juta US dollar dia bisa dapat per bulan. Orang-orang kaya di Eropa akan beli properti di situ, ya kan? Yang sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Jokowi, tapi tidak terjadi. Kenapa? Siapa yang mau investasi di tengah hutan, Mas? Wow. Siapa wisatawan mana yang mau datang? IKN itu diisi 75% ruang terbuka hijau. Iya. Kotanya kompak. Kotanya itu sangat berdekatan satu sama lain, diisi oleh ruang-ruang yang sangat berelasi antara satu dan lainnya gitu. Inilah kota masa depan gitu. Kota masa depan tuh nggak sporadis tapi kompak gitu, karena memudahkan seseorang untuk berinteraksi, memudahkan seseorang untuk melakukan mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lainnya gitu. Jadi ini situasi yang sangat menjelaskan kota masa depan itu, nggak sporadik gitu loh Bang. Tata kotanya clear gitu kan. Dan kemudian apa lagi? Nilai baru yang diterapkan di IKN adalah semua kendaraan di sana, semua basis transportasi di sana akan berbasis listrik gitu. Yang tentunya tidak berkontribusi terhadap polusi gitu. Jadi menurut saya Bang, orang bicara dan mengkritik soal IKN, oh kosnya IKN ini besar gitu kan.
Tetapi orang lupa bahwa kos IKN hari ini akan jauh lebih murah dibanding kita membiarkan ibu kota kita tetap di sini, tidak pindah, tetapi kerusakan-kerusakan yang akan datang, polusi, kepadatan, penumpukan sampah, dan berbagai masalah lainnya yang akan hadir, itu akan jauh lebih mahal, Bang, dibanding mengeluarkan biaya untuk IKN hari ini. IKN menjadi kota semak-semak yang ditumbuhi banyak tumbuhan, kata netizen. Dulu saya masih ingat ya, kata Pak Jokowi, para investor asing itu berebut untuk menanamkan modal ke IKN. Berebut katanya. Tetapi pada faktanya, kenyataannya, ya seperti itu sahabatku semua, tak perlu kita pertanyakan lagi. Mungkin sebagian netizen nanti juga akan marah-marah ke saya. Wah, kamu ini buzzer orang suruhan. Enggak, saya cuma ingin mengkritik saja tentang ibu kota yang terbaru yang ada di Indonesia. Ya kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita ya kalah jauh lah. Putrajaya sudah berdiri dan tidak perlu banyak janji, tidak perlu banyak omong-omong kosong. Sebagai masyarakat, kadang juga kecewa ya ketika sosok seorang pemimpin yang dalam tanda kutip suka membuat janji-janji yang tidak pasti. Katanya akan berkantor di IKN, udah kita berkantor mau pindah semua, ujung-ujungnya sekarang juga nggak pindah, dan sampai sekarang kabarnya tidak pasti. Berlanjut sih berlanjut, tetapi entah sampai kapan. Ya mudah-mudahan harapan saya sebagai masyarakat tentunya IKN ini benar-benar dijadikan, karena di Jakarta kotanya itu sudah sesak. Selain sudah sesak, Jakarta itu berpotensi akan tenggelam. Ini menurut pakar-pakar hukum ya. Jadi menurut orang-orang ahlinya. Lalu bagaimana kabarnya? Langsung kita simak dan kita reaction videonya. 10 tahun lagi kalian mungkin harus minggat dari Jakarta. Gimana enggak? Seperti yang kita tahu, tanah di Jakarta itu mengalami penurunan 25 cm setiap tahunnya. Ditambah lagi masalah iklim yang bikin permukaan laut itu naik terus-menerus. Dan kalau ini terus berlanjut, bisa-bisa Jakarta tuh beneran tenggelam di tahun 2030. Menurutku, ini masalah yang harus jadi prioritas negara. Total sekitar 17% dari seluruh wilayah di Jakarta bakal kerendam. Diprediksi 68,2 miliar dolar PDRB, Jakarta terancam. Dan mungkin aja 2 juta orang penduduk Jakarta bakal kehilangan rumah dan harus minggat. Kalau ini benar terjadi, ini bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, harga bangunan dan tanah di wilayah yang terdampak bakal berkurang nilainya. Yang kedua, mungkin aja pemerintah setempat nemuin solusi untuk tetap bisa membangun di daerah yang kerendam. Karena biaya izin pembangunan bisa jadi jauh lebih mahal karena pemerintah sudah harus investasi duluan untuk mempertahankan Jakarta supaya tidak tenggelam. Alhasil, biaya produknya juga jadi jauh lebih meningkat. Tapi kalau ada 2 juta orang minggat di Jakarta, ini bisa jadi peluang untuk kota-kota di sekitarnya. Gimana menurut kalian? Masih consider untuk tinggal di Jakarta atau mending jauh-jauh aja? Coba kalian ngobrol di kolom komen. Kalau nggak percaya Jakarta ini punya potensi buat tenggelam, lu cek di kawasan Muara Baru di Jakarta Utara tuh. Nah, kawasan kampung Muara Baru ini posisinya lebih rendah dibanding laut. Jadi kalau lu punya rumah di kawasan Muara Baru, itu rumahnya di bawah permukaan laut. Nah, makanya di sana dibangun tanggul tuh biar nggak banjir. Kalau tanggulnya nggak ada, ya bisa kena air semua tuh kampung. Itu tanggul perbedaan tingginya sama kampung beda 4 meter. 4 meter itu berarti hampir setinggi 2 kali Yoming. Lo kalau cek di jalan raya kawasan situ tuh, dari tanggulnya udah banyak yang rembes. Jadi banyak air rembes ke jalan raya. Jadi kalau menurut peneliti ITB, tanah di Jakarta ini turun setiap tahunnya 25 cm. Berarti kan 25 cm itu 10 tahun 2,5 meter, bro. Kira-kira apa penyebab utama yang bikin tanah Jakarta turun terus? Yang paling utama itu adalah penggunaan air tanah yang berlebihan. Jadi ya nggak heran. Sebenarnya sih gue udah sering tuh denger ada wacana penggunaan air tanah pengen diregulasi lebih ketat. Ya karena kalau aturannya belum dibikin ketat, ya dia tinggal menunggu waktu aja kan. Cuman yang gue heran ya, kalau tanah Jakarta itu turun terus, kenapa tanah di PIK tuh mahal banget ya? IKN ini memang belakangan rame karena adanya video, mungkin teman-teman juga sudah melihat video tersebut ya, di mana terlihat di situ bahwa ada sebuah jembatan dan kita kalau melihat di kejauhan jembatan itu sepertinya ada di depan Istana Garuda yang ada di IKN dan kemudian terlihat bahwa semak belukar atau kita bisa bayangkan Kalimantan seperti apa kan memang ya tanahnya subur apa dan sebagainya. Semak belukar itu mulai merambat gitu naik ke atas jembatan tersebut dan itu memperlihatkan dikritisi oleh netizen sebagai
sesuatu yang mangkrak. Ini tanda-tanda akan mangkrak karena seharusnya kalau saya malah lihatnya ditata, artistik, Mbak. gitu ya. Karena jadi Iya. lebih back to nature gitu kan, jembatannya lebih jadi lebih artistik buat saya. Iya, apalagi kalau tertutup semuanya ya, jadi nggak Iya. tampak lagi jembatannya, itu lebih bagus lagi gitu. Iya, iya. Jadi betul-betul yang seperti kata Pak Jokowi bahwa di sana itu kita seperti berada di alam yang asri, udaranya itu tidak Iya. ada polusi apa dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kembali lagi mungkin menjadi hutan begitu. Oh, Ini ramai sekali Mas Hersu karena kita tahu kalau kita mempertanyakan soal berapa sih biaya maintenance atau pemeliharaan, ternyata besar sekali loh. Iya, Kalau kita besar. Udah kita perkirakan besar sekali itu ya. Mas Hersu. Betul. Jadi kalau kita ingat ketika Pak Basuki Hadi Mulyono ketika itu dia masih menjadi Menteri PUPR, dia bertemu dengan DPR begitu ya, dan dia sebagai ketua OIKN juga ketika itu. Sementara kalau sekarang dia sudah tidak menteri tapi tetap menjadi kepala OIKN, otoritas IKN. Dia ketika itu meminta dana itu 26 triliun kalau tidak salah untuk pemeliharaan IKN. Nah, dana 26 triliun ini artinya kalau dibagi 12 bulan, artinya 2 triliun lebih ya per bulan begitu biaya pemeliharaannya saja. Sementara kalau dibandingkan dengan anggaran bansos yang dikelola oleh kementerian, bukan yang ketika itu oleh Jokowi ya, bansos untuk pengentasan kemiskinan pada tahun 2024 itu 490 triliun lebih, dan kita tahu itu yang begitu dipersoalkan karena juga mengalir kemana-mana dan digunakan sepertinya adalah untuk bukan sepertinya karena itu terungkap juga di Mahkamah Konstitusi dalam persidangan sengketa Pilpres, itu digunakan untuk mengerek elektabilitas dari anaknya Gibran yang ketika itu menjadi wakil dari Prabowo atau 02 begitu. Nah, sementara kalau bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dikelola oleh Kementerian Kesehatan ya untuk dana kesehatan untuk masyarakat miskin, dan juga oleh Kementerian Agama ini biasanya untuk pendidikan madrasah dan juga perguruan tinggi siswa-siswa yang kurang mampu begitu, itu hanya sekitar 22,5 triliun dalam 1 tahun. Bayangkan anggaran untuk bantuan sosial itu yang dikelola oleh 3 kementerian itu hanya 22,5 triliun, sementara biaya pemeliharaan untuk IKN itu dimintakan 26 triliun. Ini kan Jadi luar biasa. ya kalau katakanlah kita bikin 2 triliun lah sebulannya begitu ya Mbak ya. Kalau 2 triliun itu dibagi 10.000 itu makan siang gratis, itu berapa ya? Bisa dapat 200 jutaan ya Mbak ya. Ya 200 juta anak tuh yang bisa kebagian ya. Mau coba saya dikoreksi kalau salah itu ya. 22 triliun dibagi 10.000 gitu. Betul Mas Hersu. Itulah yang kemudian menjadi concern kita gitu dengan akal sehat, akal waras kita. Tapi hal seperti ini tuh seringkali dipatahkan dengan ya itu kan demi Indonesia, demi ini. Padahal yang ngomong seperti itu susah makan sehari-harinya gitu. Untuk makan aja susah, tapi dia tetap membela program-program yang tidak produktif seperti ini. Ini kan IKN kan tidak produktif. Sesuatu yang produktif ketika kita berinvestasi, kemudian investasi tersebut menghasilkan keuntungan begitu. Ada banyak orang yang bisa bekerja di situ, terus kemudian di situ menghasilkan apalah gitu ya keuntungan. Kalau perkebunan yang menghasilkan hasil-hasil perkebunan, untuk misalnya pelabuhan itu menghasilkan banyak sekali untuk ekspor impor kegiatan itu dan sebagainya. Betul, Bu. Jadi kalau infrastruktur yang dibangun Jokowi misalnya seperti IKN ini kan memang tidak produktif begitu, dan bahkan sekarang mau tidak mau kalau IKN masih tetap ada, maka negara harus terus menggelontorkan sebesar itu begitu setiap tahun hanya untuk maintenance atau pemeliharaan. Dari mulai Jakarta berpotensi untuk tenggelam, kemudian IKN merupakan salah satu produk gagal karena dinilai tidak produktif menurut pendapat dari beberapa netizen yang ada di Indonesia. Kok bisa-bisanya menilai ibu kota negara tetangga yang jelas-jelas sudah jadi, Putrajaya sudah wujud, sudah digunakan, kok bisa-bisanya menilai Putrajaya gagal? Ini salah anggapan ya, sahabatku semua. Harusnya kita lebih mencontohi negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana di dalam pembangunan ibu kota yang baru itu cepat, pasti ditarget tahun sekian, pasti jadi. Kalau IKN ini nggak tahu kapan jadinya, maka dari itu para
para sang investor untuk menanamkan modal di sana pun juga pikir-pikir, kira-kira mereka balik modal lagi apa enggak? Keuntungannya apa yang didapat? Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan jika suka dengan video reaksinya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.